wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang karena rahmat dan kasih sayangnya lah kita bisa berkumpul di salam sharing malam hebat beraya malam ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Sebelum kita mulai, supaya acara ini makin berkah, kita mulai dengan tilawah. Saya persilakan kepada Kang Widi untuk tilawah. Mangga Kang Widi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hatur nuhun pada Kang Widi. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Semoga acara ini menjadi pengetahuan agar kita menjadi sabar menjalani segala permasalahan hidup kita sehari-hari. Sebelum sharing malam hari ini dimulai, mari kita bersama-sama meluruskan niat untuk mencari ridho Allah dan menjadi hamba yang bersabar. Semoga dengan salam ini Allah berikan kebaikan bagi pasangan dan anak-anak kita. Baik, untuk judul salam malam ini adalah manajemen literasi keuangan keluarga yang akan disampaikan oleh Teh Yuli. Teh Yulianti. Teh Yuli, Assalamualaikum. Teh Yuli, sudah ada. Teh Yuli. Baik, sambil menunggu Teh Yuli, sedikit berkenalan dengan Teh Yuli. Sebentar saya share ya. Teh Yulianti, Home Educator, Creative Thinker.
Teh Yulianti lahir di Bandung bulan Juli tahun 1989 dan besar di kota yang sama. Saat ini berdomisili di Rancamanyar, Bandung. Lulusan tahun 2009 dari SMK Negeri 4 Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, serta mengenyam pendidikan D3 jurusan Matematika Terapan di Universitas Pajajaran. Sebelumnya pernah bekerja menjadi satu dari sedikit technical network engineer perempuan yang fokus bekerja di ketinggian. Selain itu, memiliki pengalaman bekerja di bidang keuangan, akuntansi dan perpajakan, serta manajemen proyek. Teh Uli atau Bunda Uli yang merupakan istri dari Bapak Adi Mardian saat ini memilih menjadi full-time home mami yang juga memiliki concern di bidang pendidikan, literasi, dan sustainability system. Alhamdulillah sudah diberi amanah untuk mendidik 3 generasi muslim soleh-soleha, yaitu Teteh Alesya, Aarai Kausar, dan Dedek Kinan. Teh Yuli juga creative designer, owner sekaligus coach dari Alessa Craft, berfokus untuk membuat dan mengembangkan diri di bidang handmade dan recycle craft, food enthusiast, insya Allah selalu mengupdate keilmuan dan praktek dalam membuat real food tanpa 4P sintetik. Urban farmer, gardener, setiap pagi dan sore selalu diisi dengan aktivitas bertanam dan ya perbedaan pendapat saya. Fasilitator oleh Fitra dan hebat community Tadi wilayah saya ngajelaskeun sebagai member di Fitra World Movement Jabodetabek dan Jabar, member di Bandung Baby Wearer, member Akil Bali Community di Forum Feminitas Bunda, alumni dan kader program pendampingan Bunda Hebat. Nah, teman-teman ayah bunda sekalian bisa ngobrol langsung dan langsung Teh Yuli ini di WA-nya, di IG-nya, di FB-nya, di Twitter. Assalamualaikum Teh Yuli, sudah bisa bergabung? Waalaikumsalam Teh Wisti. Masya Allah, itu suaranya Dedek Kinan ya, Masya Allah. Dikirain lagi bobo. Ini belum bobo, baru pulang dari klinik ini. Oh gitu, sakit Teh? Yang sakit itu Teteh Ale. Oh, syafahullah. Oke Teh, kita tadi sudah berkenalan dengan Teh Yuli sedikit. Nah, kita nih nanti mau membahas tentang manajemen literasi keuangan keluarga. Seberapa penting sih manajemen literasi keuangan untuk keluarga? Perlu nggak sih? Apa hanya perlu menabung saja atau hanya perlu sedekah saja? Nanti kita akan ketahui sebentar lagi ya. Untuk ayah bunda yang nanti ingin bertanya boleh disampaikan melalui chat. Nanti insya Allah akan dijawab di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya, kita langsung saja persilahkan kepada Teh Yuli untuk pemaparan materinya. Silakan Teh Yuli. Ya, hatur nuhun Teh Wisti. Suara saya cukup jelas ya? Jelas Teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sudah diberi kesempatan buat ngisi lagi di kegiatan salam bulanan. Nah, kita hari ini insya Allah akan membahas tentang literasi keuangan gitu ya, karena ini termasuk salah satu isu yang lagi happening gitu ya, kalau di kalangan ibu-ibu, apalagi di kalangan terutama gitu ya pekerja-pekerja muda, ini tentang literasi keuangan ini tuh lagi happening banget. Sebelumnya punten saya ini dulu ya, off cam dulu karena masih nyusuin Kinan ini. Ya. Apa Teh? Kita paling mulai dari ini Teh Wisti, mangga punten dikeluarin si slide-nya. Siap Teh, sebentar. Kita mau bercerita-cerita sedikit.
Ya, kalau tadi kan dari perkenalan singkatnya, pengalaman kerja saya dulunya kan di bidang accounting, kemudian perpajakan, juga manajemen proyek. Nah, ini sedikit banyak sih kalau misalkan kita terapkan ini di lingkungan keluarga gitu, apa yang pernah saya pelajari dulu, insya Allah gitu ya bisa membantu kita untuk meminimalisir gitu ya, meminimalisir biaya-biaya tak terduga yang biasanya suka muncul gitu ya kalau di keluarga tuh. Kita anggap apa? Kita sebutnya biaya, bukan biaya tak terduga sebutnya ya. Jadi kita nanti akan sebutnya biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini biasanya nanti akan digunakannya di kebutuhan-kebutuhan yang biasanya tidak setiap bulan atau bahkan mungkin tidak setiap tahun kita mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Mana Teh? Di pindah slide-nya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat apa sih gitu ya? Kok membahas tentang manajemen literasi keuangan, tapi kenapa ada gambar sumur gitu ya di sini tuh? Nah, ini ada 2 jenis sumur ya yang dulu kita pernah pakai gitu ya untuk anak-anak yang mungkin untuk anak-anak yang kelahiran tahun 90-an ke atas gitu ya. Kalau yang 90 ke sini mungkin udah jarang yang lihat atau bahkan mungkin udah nggak pernah lihat sumur timba kayak gini ya, sumur timba. Atau satu lagi yang gambar ada sawahnya itu namanya sumur engkol atau pompa engkol. Nah, kedua sumur ini kita akan apa namanya? Kita akan ilustrasikan ini adalah sebagai mata pencaharian atau sumber rezeki gitu ya, sumber pendapatan kita di keluarga gitu. Entah itu suami yang bekerja atau istri yang bekerja. Nah, sama-sama ini kita ada usahanya dulu nih sebelum misalkan kita dapat kalau misalkan yang pekerja kantoran kan dapat gajian. Nah, sebelum gajian kan kita menjalankan selama 30 hari kerja keras dulu gitu kan, baru di akhir bulan atau di tanggal-tanggal tertentu kita dapat fee-nya gitu ya dari pekerjaan kita. Nah, ini kalau secara ilustrasinya adalah ini sama dengan kita menimba air dari sumur. Nah, itu kan kita pakai tenaga juga gitu kan kalau nimba air dari sumur. Nah, terus lanjut Teh. Nah, kalau yang keran air ini kita ibaratkan adalah keran rezeki kita. Derasnya atau seretnya air yang keluar dari keran itu pasti bergantung pada usaha kita dalam mencari rezeki tersebut gitu. Jadi ketika kita bekerja keras, air yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari keran itu akan deras gitu. Kalau kita bekerjanya malas-malasan atau kita mengejar rezeki kitanya malas-malasan, maka air yang keluar pun juga akan sedikit dari keran rezeki kita. Dan setiap rumah tangga itu punya setiap anggota keluarga itu mau berapapun orangnya punya keran rezekinya masing-masing gitu ya. Ada keran rezekinya masing-masing. Jadi bukan berarti dalam satu keluarga itu hanya ada satu keran atau dalam artian hanya misalkan karena hanya yang bekerja hanya bapaknya gitu ya, hanya suami yang bekerja. Jadi rezekinya ya udah satu aja dari suami gitu. Enggak, itu sama sekali salah gitu ya. Karena rezeki itu meskipun misalkan yang bekerja hanya suami, tapi keran yang dibuka adalah keran rezeki untuk seluruh anggota keluarga. Makanya kenapa ketika ada orang yang memiliki kekhawatiran tentang aduh nambah anak, takut nggak kecukupin makannya, takut nggak bisa nyekolahin, takut ini takut itu, pokoknya banyak ketakutan yang berkaitan dengan rezeki gitu, dengan uang gitu ya, terutamanya dengan uang biasanya dikaitkannya. Nah itu padahal sebenarnya nggak seperti itu, karena setiap dari kita ketika lahir itu sudah Allah sediakan beserta rezekinya. Jadi kalau misalkan ada yang berpikir nambah anak nanti malah makin susah gitu kan, ekonomi lagi seret malah nambah anak gitu. Ada yang kayak gitu kan, ketakutan kayak gitu tuh ada yang takut gitu, nggak mau nambah anak atau nggak mau punya anak dulu hanya karena dia takut rezekinya surut. Padahal
dengan menambah anggota keluarga itu sebetulnya kita membuka peluang keran rezeki yang baru gitu ya, yang dari rezeki yang dibawa oleh kehadiran anggota keluarga yang baru. Itu. Lanjut Teh. Nah, ini wadah penampungan air ya, wadah penampungan air atau bak penampungan air. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa ember, bisa berupa gentong, atau bisa berupa bak semen. Nah, itu macam-macam bentuknya. Nah, rezeki yang didapatkan oleh kepala keluarga atau pencari nafkah di rumah di satu keluarga itu rezeki yang dihasilkan itu akan ditampung dalam satu wadah. Biasanya ditampung dalam satu wadah dan nanti ketika sudah terkumpul di dalam satu wadah itu akan dikeluarkan sesuai pos-posnya gitu ya. Akan dikeluarkan sesuai pos kebutuhan yang biasa sehari-hari atau setiap bulannya dikeluarkan oleh keluarga tersebut. Jadi ketika rezekinya sudah terkumpul, misalnya ketika gajian, udah masuk nih uang gajian, nah biasanya kan udah masuk uang gajian tuh kita bagi-bagi ya, mau kemana gitu kan, mau buat apa aja nih gitu kan si uang itu. Kalau misalkan kita pernah nggak ada yang berhitung gitu ya, oh ternyata gaji segini tuh nggak cukup untuk biaya kebutuhan hidup sebulan, tapi ternyata uang itu masih bisa nyampe untuk sampai ke gajian berikutnya. Ada nggak yang ngalamin kayak gitu? Pernah Teh. Nah, itu kita jadi kita kaitannya itu dengan hitung-hitungan matematisnya gitu ya. Hitungan matematis kita sebagai manusia itu nggak akan sama dengan hitungan matematisnya Allah gitu. Makanya itulah kenapa kita harus yakin Allah pasti akan memberi rezeki untuk kita apapun bentuknya gitu ya, karena tidak selalu berupa uang. Bentuk rezeki yang Allah kasih itu nggak selalu berupa uang. Jadi ketika kita berpikir, oh gaji bulan ini nggak akan cukup nih gitu untuk bayar ini, bayar itu gitu ya. Untuk misalkan ada pengeluaran, untuk pengeluaran misalkan biasanya ini ya, yang suka kelimpungan itu ketika pergantian tahun ajaran sekolah. Itu biasanya pas pergantian tahun ajaran sekolah itu, ibu-ibu biasanya kelimpungan karena aduh bentrok ini keluar buat ini, keluar buat buku, keluar buat seragam gitu ya, belum daftar ulang gitu kan. Belum yang kalau misalkan bentrok gitu ya, kakaknya daftar, adiknya juga daftar gitu. Nah, itu kan biasanya yang kelimpungan tuh biasanya tuh di tahun baru tuh, di tahun ajaran baru. Gitu. Nah, itu kalau bisa secara hitungan matematis kita manusia, mungkin dengan pendapatan kita segitu tuh nggak akan mencukupi gitu ya untuk pengeluaran-pengeluaran tersebut gitu. Tapi ternyata qadarullahnya cukup gitu ya, kita bisa bayar gitu, ke sekolah kebayar gitu kan, beli seragam ada, beli buku ada gitu. Ya tercukupi lah pokoknya gitu, kebutuhannya tercukupi gitu. Padahal kalau kita hitung-hitung gitu ya, dari pendapatan kita itu, aduh kayaknya nggak akan mencukupi gitu ke sana si pendapatan kita itu tuh. Itu tadi karena ada keran rezeki yang Allah buka, bukan dari keran rezeki yang biasa kita buka gitu. Jadi ada keran rezeki lain yang akan mengisi tempat penampungan air atau tempat penampungan rezeki kita tersebut gitu. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan matematisnya, hitungan matematis kita dengan hitungan matematisnya Allah itu nggak akan bisa disamakan gitu. Karena pastinya kalau menurut kita nggak cukup, belum tentu menurut Allah itu nggak cukup gitu. Malah biasanya kadang berlebih gitu kalau menurut hitungan matematisnya. Gitu. Next Teh. Nah, nih biasanya kan kalau misalnya sudah dari penampungan, itu kan kita kalau di rumah gitu ya, kan suka ada toren air ya, buat nampung air dari sumur gitu kan. Nah, kita bagi-bagi kan, kita mau ngebagi berapa pos nih gitu kan, dari satu wadah pendapatan gitu ya, dari satu sumber pendapatan kita mau membagi jadi berapa pos. Kalau di rumah nih, kalau kita ilustrasikan di rumah, nah, kalau kita ilustrasikan di rumah itu kan
bisa ke kamar mandi, bisa ke taman, bisa ke dapur, gitu kan, bisa ke wastafel cuci tangan. Nah, itu kan dari hitung-hitungan itu kan sudah ada beberapa pos kan ya. Nah, itu pos-pos tersebut yang nantinya akan kita kelola gitu ya. Nanti itu pos-pos yang akan kita kelola, pengeluaran-pengeluaran apa saja yang memang diprioritaskan, kalau kita bilang diprioritaskan ya. Jadi kalau misalkan ketika misalkan ternyata si sumurnya itu surut atau nggak ada airnya gitu ya, itu kita nggak perlu khawatir karena kita bisa mendapatkan air dari sumber yang lain gitu, tanpa kita harus memaksakan gitu ya, memaksakan dari sumur ini harus keluar airnya. Nah, kita bisa mencari sumber yang lain gitu. Jadi kita tidak selalu berpatok pada satu sumber pendapatan. Oke, finish ya Teh. Terakhir ini ya. Ya, Teh. Oke, nah, ya jadi kalau misalkan gini, ibaratkan kita penghasilan dalam sebulan, kita kasih contoh aja ya, 1 juta misalkan dalam 1 bulan kita punya pendapatan 1 juta. Nah, dalam 1 juta ini kita bagi ke dalam 4 pos utama. 4 pos utama ini punya perbandingannya 3-3-3-1. Jadi 3 untuk kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu dalam artian seperti makan gitu. Nah, lalu yang 3 yang kedua itu adalah untuk kebutuhan selain makan. Seperti misalkan listrik, iuran sekolah, iuran sampah. Ini adalah kebutuhan primer kedua, kebutuhan sekunder masuknya, kebutuhan sekunder yang memang rutin kita keluarkan. Lalu 3 bagian yang ketiga ini adalah untuk kita alokasikan, bisa untuk modal usaha, bisa juga untuk dana darurat, atau bisa juga kita alokasikan ini untuk kebutuhan tersier gitu ya, untuk kebutuhan yang bisa dibilang kalau misalkan kita nggak nabung gitu ya, misalnya bisa untuk tabungan gitu ya, itu yang ketiga tuh. Nah, kalau yang satu ini adalah yang wajib dikeluarkan Teh. Yang satu ini adalah dia masuknya ke dalam kategori zakat, infak, dan sedekah. Itu. Jadi setiap bulannya berapapun pendapatan yang kita dapatkan gitu ya, yang wajib dikeluarkan pertama kali adalah kebutuhan primer dan yang untuk zakat, infak maupun sedekah. Nah, ini yang wajib kita keluarkan gitu ya. Maksudnya kita utamakan gitu, karena memang kebutuhan yang pertama di rumah itu pastinya untuk makan ya, untuk makan satu keluarga itu harus terpenuhi dahulu gitu sebelum kita akan masuk ke kebutuhan yang lain gitu. Nah, jadi kalau kita sudah bagi-bagi posnya, lalu ternyata dari pos-pos tersebut ada kelebihan. Nah, si kelebihan ini kita bisa masukkan atau tambahkan ke pos yang 3 bagian yang ketiga, gitu. Di pos tersier ini bisa kita masukkan ke pos tersier. Nah, kalau misalkan di pos kedua juga ada kelebihan, itu juga dimasukkannya nanti ke pos tersier gitu. Jadi kalau misalkan ketika ibu-ibu nih biasanya pakai sistemnya, kalau saya gitu ya, kalau saya pribadi di rumah bisa nyiapin satu wadah atau celengan, itu isinya tuh untuk nyimpen uang kembalian Teh. Dipakai untuk naruh uang kembalian. Si uang kembaliannya itu bisa dibeda-bedain, mau itu uang kembaliannya dari uang 2000-an, khusus uang 2000-an, atau uang 5 ribuan semua. Nah, itu dibedain gitu tempatnya. Jadi nggak dijadiin satu tempat. Nah, ini untuk khusus yang kebutuhan tersier ini. Kalau untuk yang primer itu upayakan kalau misalkan kita bisa mengalokasikan kebutuhan primer ini menjadi kebutuhannya bisa dibikin 0 apalagi ya, itu lebih bagus. Gitu.
Nah, kalau di saya biasanya yang kebutuhan primer ini sekitar 75%-nya itu posnya dialokasikan justru ke kebutuhan tersier gitu kalau di saya pribadi, karena untuk kebutuhan primer ini di yang biasanya misalkan belanja gitu ya, belanja harian biasanya beli sayur misalkan 30.000 nih. Nah, dari sayur yang biasa belanja 30.000 itu per hari bisa diganti jadi 10.000 misalkan per hari, dan itu biasanya digunakan atau dialokasikan untuk makanan pokok yang memang tidak bisa kita hasilkan sendiri di rumah gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa kalau misalkan yang suka berkebun itu untuk kebutuhan primer ini, pos yang untuk kebutuhan primer ini bisa dialokasikan untuk pos lainnya. Nah, kurang lebih sih itu ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, Mangga. Baik, Teh. Mangga kepada ayah bunda yang mau bertanya silahkan tulis di kolom chat atau boleh raise hand. Mangga mau buka kamera boleh, tidak boleh mangga silahkan. Kalau belum ada saya mau tanya duluan Teh. Mangga Teh. Ya, jadi kan sebenarnya yang paling basic itu adalah misal kadung kita sudah punya beberapa iuran gitu ya, dan kadung sudah punya beberapa usaha gitu ya Teh, berarti sudah ada anggaran yang sekundernya dan sudah ada anggaran di tersiernya. Lalu ternyata dihitung-hitung dengan pendapatan yang ada tuh nggak cukup gitu ya Teh ya. Nah, yang prioritas pertama untuk dikurangin itu di mana ya Teh? Prioritas pertama yang harus dipilah itu di yang tersiernya Teh. Yang si usahanya kita batalin dulu gitu misalkan gitu. Ya, kalau misalkan ini kita ada kebutuhan, contoh lah kalau yang paling simpel gitu ya, kalau di keluarga Teh kendaraan gitu ya. Itu kan kendaraan masuknya tersier kan ya. Nah, kalau misalkan secara perhitungan kita belum butuh-butuh banget gitu, misalkan kendaraan tambahan misalkan ya. Misalnya ternyata misalnya di kebutuhan tersiernya ini kita butuh kendaraan tambahan nih gitu. Nah, ternyata setelah kita uji ulang, kita kaji ulang, ternyata kebutuhan tambahan ini yang si kendaraan tambahan ini ternyata masih bisa dihandle nih sama kendaraan yang sudah ada. Nah, itu bisa kita hold dulu gitu, nggak kita keluarin dulu gitu si dananya. Oh ya, jadi kalau misalkan baru rencana sebenarnya bisa dibatalin ya Teh ya. Ya, bisa di hold dulu. Entah misalkan memang dibatalkan keseluruhan atau misalkan kita tunda. Jadi misalkan si waktunya nggak di waktu sekarang gitu. Misalkan kita tunda beberapa bulan ke depan kayak gitu. Sebenarnya asal kita konsekuen ya Teh ya dengan mengambil saya mau melakukan manajemen keuangan ini gitu. Berarti kitanya harus strict sama diri kita sendiri gitu ya pada saat ternyata ini over budget nggak bisa nih, oke nggak jadi gitu, harus ikhlas aja gitu ya Teh. Ya, dari kitanya harus bisa lebih ke kitanya mengontrol diri kita sendiri gitu. Ketika memang kalau menurut kita itu tuh jadi emang kitanya harus bisa ngebedain Teh antara kebutuhan sama keinginan gitu. Ketika kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, maka ketika misalnya kita diminta untuk memilah gitu ya, mengeluarkan budget untuk hal-hal tertentu gitu. Nah, nanti kita di situ bisa akan dengan mudah memilah, oh ini kebutuhan, oh ini keinginan gitu. Jadi ketika itu masuk ke dalam kategori keinginan, kita bisa menunda gitu si keinginan tersebut gitu. Beda kan sama kalau yang kebutuhan mau tidak mau kan istilahnya ada nggak ada budgetnya tetap harus dikeluarin gitu kan kalau kebutuhan gitu Teh. Betul-betul kayak masalah makan ya Teh ya sebenarnya. Ya, gitu. Ya, Makanya ada kenapa susah gitu. kalau untuk makan makanya kita masukkannya itu ke dalam kategori primer gitu ya, yang utama gitu. Karena mau tidak mau kan kalau namanya anak-anak terutama gitu ya, kan nggak bisa dienggain gitu ya untuk nggak makan gitu, nggak bisa kan misal udah puasa dulu, nggak bisa gitu kalau misal apalagi kalau di luar bulan puasa gitu ya, anak-anak yang nggak terbiasa puasa sunnah itu akan berat
ngejalaninnya gitu. Kalau misalnya ketika mereka tiba-tiba dipaksa untuk puasa gitu. Nah, gitu. Biasanya maling kalau misalkan udah kondisinya mendesak kayak gitu, orang tuanya yang puasa justru. Iya ya betul. Saya juga terasanya begini, jadi yang paling sering menggoda itu jajan teh. Jadi karena Nah, yang meminta itu perut teh dan selera nafsu gitu ya teh. Jadi aduh kayaknya kita cilok deh gitu ya. Padahal kemarin baru jajan apa gitu martabak gitu. Jajan lagi. Jadi aja ya budget jajan teh kayak yang membesar aja gitu setiap bulan teh gitu. iya betul. Nah itu. Nah kalau saya biasanya mengantisipasinya gitu ya, ketika memang kita anak-anak terutama gitu ya, kalau ketika anak-anak senangnya ngemil gitu ya, senang cemal-cemil kan, kita juga istilahnya kalau anak nyemil ya udah nggak apa-apa nggak makan juga gitu, yang penting udah masuk gitu ya, udah ada yang masuk gitu, nggak harus makan nasi misalkan gitu ya. Kayak saya anak-anak di rumah juga nggak wajib makan nasi gitu, kalau mereka pengen nyemil ya udah kasih cemilan gitu. Tapi kita bisa mensiasatinya. Kalau misalkan gini, kita perhitungannya aja gini teh, beli cilok seporsi 5.000 misalkan ya, cilok seporsi 5.000. Ini yang jajan anak misalkan 3, kan berarti kali 3 15.000. Nah, kalau kita hitung gitu ya, 15.000 itu kalau kita beliin aci sekilo sama bumbu aja, itu masih cukup gitu kan. Bisa dapat malahan bisa lebih dari 3 porsi gitu. Nah, tinggal apa? Dari kitanya gitu. Ada kemauan nggak untuk mengolah si aci tersebut untuk dijadikan cilok yang nantinya akan dimakan sama anak-anak gitu. Ya, Balik jadi lagi ya. Masya Allah ya Teh ya, keadaan tuh sebenarnya membuat kita jadi kreatif gitu ya harusnya ya gitu. Jadi nggak harus memaksakan keadaan harus dibelikan, ya. Padahal bisa bikin yang sebenarnya biayanya bisa jadi lebih murah dan dapatnya lebih banyak ya Teh ya gitu. Dan juga bisa jadi dapat bonding, juga dapat segala macam banyak ya Teh ya di rumah tuh jadi banyak gitu dapatnya. Kalau sama anak-anak itu selain bonding, itu bisa jadi project buat anak. Gitu. Tuh ya betul. Jadi pembelajaran juga ya Teh ya buat Selain anak life skill juga juga makan dapat. itu sumber pendapatan teh. Oh iya Gitu. betul. Betul betul. Betul betul betul. Jadi belajar keuangan sejak ini ya Teh ya. Jadi lebih baik bikin di rumah lebih hemat dan lebih dapat banyak daripada jajan di luar yang belum tentu dapat Sehat sehatnya lah. tapi juga sedikit dapatnya ya Teh ya. Mm-mm. Ya betul betul betul. Pendidikan sejak dini betul. Mangga ya ayah bunda yang lainnya barangkali ada yang mau bertanya. Ini ada Teh Kiran katanya. Betul benar-benar PR banget ngelihat keinginan buat jajan tuh ya dikit-dikit nggak terasa. Betul Teh saya sangat merasakannya dan sangat susah untuk menahannya gitu. Kadang di rumah udah makan nasi keluar dikit ngelihat tetap bisa gitu. Apalagi kalau saya kan ini Rai gitu ya, terutama Rai itu padahal misalkan ya jam 7 itu baru makan. Jam 9 udah bilang lapar lagi. Jam 9 dikasih makan, jam 10 ibunya emaknya makan gitu, sayanya makan, ikut makan lagi. Nah, itu kan biasanya anak-anak kalau misalkan udah kayak gitu kan, aduh gitu, bisa ini jatah buat hari ini habis nih dipakai dimakan pagi gitu kan, yang harusnya cukup sampai malam gitu. Tapi kalau misalkan kita mikir, nggak apa-apa lah gitu, anak-anak yang penting makan dulu gitu ya, penuhin aja, biarin nggak apa-apa, misalkan yang besoknya jatah makan yang besok kita tarik ke hari ini juga nggak masalah gitu ya. Yang penting gini, kalau saya biasanya gitu ya, kalau ketika belanja kebutuhan primer, kalau saya pribadi biasanya selalu nyetok kayak tepung-tepungan gitu ya. Jadi di belanja bulanannya itu selalu nyetok tepung misalkan, atau bahan-bahan kue lah gitu ya, bahan-bahan yang bisa kita olah gitu. Nah, jadi ketika misalkan di bulan berikutnya atau di minggu berikutnya kita ternyata ini nggak ada budget nih buat jajan, kita bisa ngeluarin tuh stok tepung yang kayak gitu, bisa kita bisa kita keluarin gitu, kita jadiin cemilan buat anak-anak. Paling kalaupun belanja pun juga nambahnya ya cuman dikit-dikit gitu. Jadi meskipun misalkan di bulan ini nggak kepake gitu ya, si bahannya itu bulan ini nggak kepake, bulan depan tuh tetap dibeli lagi teh gitu.
Jadi nggak dihilangkan gitu, si posnya itu nggak dihilangkan di bulan berikutnya kalau untuk yang primer itu. Iya, iya. Alhamdulillah sama teh kalau begitu mah saya juga kadang nyetok teh tepung-tepungan ya itulah bahan-bahan buat kue setidaknya eh, ada untuk tambah-tambah dari yang masakan utama kita ya teh ya. Iya, betul. Ini ada Teh Kiran bertanya, Teh nanya dong buat manajemen keuangan gini biasanya Teteh pakai tools apa? Kan suka banyak metode yang pakai apps, aplikasi, Excel, dan lain-lain. Nah, ada nggak tools yang simple buat orang yang sering lupa nyatet kayak aku dan akhirnya bablas pos-pos keuangannya? Enggak, Teh. Kalau yang paling simpel, Teh Kiran, manfaatin Notepad. Itu yang paling simpel, kita manfaatin Notepad yang apa aplikasi bawaan dari handphone ya, ada kan Notepad. Nah itu biasanya kalau saya nyatet di situ, tapi kalau pas lagi rajin biasanya pakai Excel gitu. Atau ada juga apa sih ya dulu tuh, lupa saya bentar, nama si aplikasinya tuh ada, dia pos-posnya jelas sih kalau di situ. Sebentar. Nah, biasanya kalau di ini ada namanya catatan keuangan. Kalau di Google Apps ya, itu banyak sih macam-macamnya yang bisa dipakai si aplikasinya. Tapi kalau yang paling simpel itu kita cuman pakai ini aja, pakai apa namanya, pakai Notepad aja di handphone. Jadi nggak perlu download lagi aplikasi lain gitu. Yang penting kita jelas dulu pembagiannya bulan ini untuk kebutuhan primer sekian, misalkan berapa gitu ya. Untuk kebutuhan sekundernya berapa. Nah, terus nanti sisanya atau lebihnya buat tersier berapa gitu. Yang penting yang primer ini, yang sedekah sama makan ini, yang ZIS-nya gitu ya. Yang satu bagian itu harus dikeluarkan dulu di awal gitu. Nanti baru si yang pos sekunder dan tersier mengikuti belakangan. Baik, Teh. Berarti pencatatan itu wajib ya, Teh ya, kalau mau memanage keuangan ya. Ya, pencatatan itu pencatatannya terutama kalau misalkan yang biasanya nggak terduga tuh kayak yang jajan itu kan ya. Apalagi kalau misalnya udah jajan dalam sehari bisa jajan ke beberapa penjual gitu ya, beberapa pedagang gitu ta. Itu biasanya yang suka kelewat dicatat itu, pasti itu mah. Ada aja misalkan, oh iya lupa tadi udah jajan apa aja gitu kan, misalnya, oh iya tadi pagi cilok, oh siang jajan basreng, sore seblak, misalnya malam es campur gitu ta. Biasanya kadang suka ada gitu yang kelewat nggak kecatat. Nah pas kita hitung-hitung sama sisa uang, loh kok ada yang kenapa kurang gitu kan. Ini pos apa lagi gitu yang udah dikeluarin gitu kan buat beli apa lagi. Nah kalau saya biasanya kalau untuk yang jajan ini dialokasikannya jadi berupa bahan ini teh, bahan mentah. Jadi kalau misalnya kita pas misalkan anak pengen jajan apa, misalkan pengen jajan bubur kacang hijau, misalkan, oh oke, jajan bubur kacang hijau, keluarin aja stok kacang hijau, santan, gula, gitu kan, di dapur. Nah udah jadi deh bubur kacang hijau gitu kan. Jadi stok yang biasanya kalau misalnya kita budgetin untuk jajan sehari, misalnya jajan anak sehari per anak misalkan 5.000 per hari gitu ya. Nah itu kan kalau kita hitung dalam sebulan gitu ya, lumayan tuh ya, 5 kali 30 gitu, 150 ribuan kan, berarti sehari itu, sebulan 150 ribu. Nah 150 ribu ini bisa kita alokasikan buat beli bahan mentah gitu. Oke, Teh. Teh Kiran gimana, Teh? Oh, tuh ada lagi. Dari Teh Lela Kodriah. Teh Uli, tips milah pencatatan keuangan usaha dan harian keluarga dong, Teh. Rasanya masih agak repot nih, masih kecampur terus. Nah, kalau antara keuangan usaha sama keuangan untuk keluarga itu wajib dibedain rekening. Kalau yang pakai rekening ya, itu wajib dibedain rekening. Kalau yang cash itu wajib dibedain dompet.
Jadi dompet yang dipakai buat belanja sama dompet yang dipakai buat naro pendapatan usaha itu nggak boleh sama. Karena kalau sama bisa dijamin makin pusing. Nah, untuk pencatatannya sendiri kita harus ada ininya sih. Kalau untuk yang usaha ini kita wajib ini dulu ya. Harus ada pencatatan secara jelas yang di awal. Seperti misalkan modalnya. Modal ini modal berjalan sama modal tetap. Modal tetap biasanya modal tetap ini berupa barang yang tidak bergerak gitu ya, kayak misalkan alat-alat gitu ya. Nah, kalau modal berjalan itu adalah modal yang biasanya kita keluarkan harian gitu. Jadi misalkan kalau yang ngewarung gitu ya, kalau yang ngewarung itu kan pasti ada belanja gitu ya. Oh, Ada belanja gitu kan, belanja misalkan hari ini kosong beres-beres. barang apa gitu. Nah, itu kan pasti kita belanja. Nah, itu modal berjalan. Iya, Teh Puji, benar. Kalau dibikin satu rekening pasti bocor terus, Teh. Kalau kita bikin satu rekening untuk yang usaha sama yang keluarga, itu pasti bocor terus. Karena apa? Kita ngerasanya punya uang, padahal itu teh bukan uang bulanan kita gitu. Padahal itu teh uang pendapatan usaha. Jadi mikirnya, aduh usaha teh nah nggak maju-maju gitu ya. Kenapa usaha teh uangnya asa nggak kekumpul-kumpul gitu. Padahal masih uangnya itu teh dipakai buat keuangan sehari-hari di rumah gitu. Iya, saya juga sempat menjalani usaha kecil-kecilan di rumah dan semuanya nyampur. Alhamdulillah modal habis, capek, ya juga capek gitu. Uang nggak ngumpul gitu ya. Dan untuk usaha berikutnya ngumpulin dulu uang lagi, baru mulai lagi ya begitulah. Karena Yes. mungkin tidak diseriusin Ya, gitu ya usahanya, jadi kami juga belum benar-benar pencatatannya dibedakan dan dirapihkan gitu. Ya itu not banget lah rekening dibedakan dan pencatatan yang didetailkan. Untuk Teh Lela gimana Teh Lela? Masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Oh iya, iya Teh Puji benar itu dia segera pisah rekening ya. Gitu sudah. Oke Teh Kiran juga cukup. Terima kasih. Ada lagi Ayah Bunda? Sebenarnya ada pertanyaan lagi Teh. Kalau boleh. Jadi menurut Teh Uli nih sebenarnya tujuan yang besarnya gitu ya Teh untuk memanage keuangan itu apa sih Teh menurut Teh? Apa cuman supaya bisa hidup nyaman atau gimana? Nah, kalau tujuan kita memanage keuangan pastinya sih ya kita nggak mau ada kebocoran gitu. Kebocoran dalam arti kenapa gitu ya, kok tiap bulan teh minus terus gitu kan. Jadi ibaratnya teh gali lubang tutup lubang gitu kan. Dan kalau yang di anak-anak pemuda sekarang gitu ya, di kalangan pekerja pemuda sekarang tuh Gen Z ini banyak yang kejebak di pinjaman online gitu. Nah, itu banyak yang kejebak di situ karena kesatu memanage keuangannya kurang baik, yang keduanya tidak bisa membedakan antara kebutuhan sama keinginan gitu. Biasanya jadinya kita gali lubang tutup lubang akhirnya kan gitu. Untuk kebutuhan utama nggak kecukupin gitu dan harus menuhin. Kalau saya anggapnya gitu ya, kalau pinjaman ini kebutuhan yang memang benar-benar darurat dan mendesak. Ketika memang kita tidak ada alokasi pos yang tersier itu, gitu. Ketika keuangan kita hanya mentok di kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, otomatis ketika misalnya kita ada tiba-tiba mendadak kebutuhan tersier, nah itu mau tidak mau gitu ya, ketika kita tidak ada pos di situ, otomatis kita akan mencari pinjaman kan. Nah, dan kadang kala gitu ketika kita mencari pinjaman teh
sebesar-besarnya gitu mencari pinjaman teh, padahal kita kebutuhan teh gak sebesar itu gitu. Misal kita butuhnya misalkan cuman 200.000 lah gitu ya. Tapi kita teh minjem 500.000 atau 1 juta bahkan gitu. Ada yang kayak gitu ya. Itu teh kan justru malah jadi bikin kita teh jadi terlena gitu. Terlena kenapa? Kita teh berasa uang teh masih banyak ya, padahal itu teh uang pinjaman gitu yang harus dikembalikan gitu. Dan biasanya kalau udah kayak gitu akan bingungnya teh ketika akan mengembalikan gitu. Ketika akan mengembalikan, otomatis kan kita teh harus memisahkan lagi si budget-budget kita di bulan berikutnya kan. Harus ada pos yang istilahnya harus ada pos yang dikorbankan gitu karena kita harus bayar gitu kan. Kita harus bayar hutang kita gitu. Nah, harus bayar pinjaman. Nah, itu biasanya gitu. Dan kalau misalkan memang kitanya banyak pos yang di tersier gitu ya, itu otomatis kita akan mengorbankan pos yang primer dan sekunder. Kebanyakannya biasanya ke sana gitu, akan mengorbankan yang primer dan sekunder. Biarinlah nggak makan, yang penting hutang kebayar. Nah, ada yang sampai kayak gitu teh, gitu. Tapi ada juga yang memang utamain dulu lah perut anak-anak misalkan gitu ya, utamain dulu perut di rumah gitu. Kalau makan udah kepenuhin, baru kita pikirin yang lain gitu, baru pikirin yang berikutnya gitu. Nah, tapi kalau biasanya kalau yang di yang ZIS ini ya, di bagian yang zakat infak sodakoh ini, nah ini kita sebetulnya bisa alokasikan untuk misalkan kita punya hutang gitu ya, kita punya pinjaman, itu kita bisa alokasikan sebetulnya di yang kebutuhan zakat infak sodakoh ini gitu. Ini kita bisa alokasikan dulu untuk membayar hutang gitu. Karena kan kalau di dalam Islam itu kan yang lebih utama itu adalah sebelum sodakoh, kita adalah yang utamanya membayar hutang dulu gitu. Kalau misalkan ada tapinya nih gitu ya. Ketika misalkan antara sodakoh dengan pinjaman kita justru lebih besar pinjaman gitu, kita bisa keluarkan itu untuk sodakoh dulu gitu. Kayak gitu teh. Kalau di dalam Islam seperti itu. Jadi kalau ketika misalkan ya udah kita misalkan kita bersodakoh, niatkan gitu ya, Allah mudahkan langkah saya untuk membayar pinjaman ke si A misalkan gitu ya. Nah, dengan sodakoh ini saya minta dimudahkan untuk mencari rezeki untuk membayar hutang-hutang saya gitu, untuk melunaskan pinjaman-pinjaman saya. Nah, itu kayak gitu teh. Biasanya kalau misalkan yang memang si nilai kita pinjaman ke orangnya lebih besar daripada nilai yang biasa kita keluarkan untuk infak dan sodakohnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketika nominalnya antara infak dan sodakoh dengan nilai hutang dengan nilai pinjaman kita sama, nah itu kita diutamakan untuk mengembalikan dulu pinjaman gitu. Soalnya ada aja yang lebih mementingkan keluarkan heula we sedekah bae hutang mah kumaha hangke gitu tah. Ada yang kayak gitu loh teh. Tawakalnya mungkin lebih tinggi gitu ya maksudnya. Iya, padahal kan sebetulnya kalau misalkan secara pahalanya ini ya, kita kalau hitung-hitungan pahalanya gitu ya, antara sodakoh dengan pemberi pinjaman gitu ya, dengan orang yang memberikan pinjaman, itu pahalanya lebih besar orang yang memberikan pinjaman gitu. Tapi ketika kita menunda untuk membayar hutang, justru kita akan ibaratnya apa ya? Itu ya yang bikin seret justru. Yang bikin rezeki kita seret salah satunya gitu ya. Salah satunya adalah dengan menunda membayar hutang. Itu. Ketika kita menunda membayar hutang justru malah orang yang kita hutangi dilancarkan, kitanya jadi seret gitu. Tapi ketika kita mengupayakan untuk membayar hutang gitu ya, insya Allah rezeki kita bakalan mengalir lancar kayak gitu teh. Atau mungkin ini ya teh, sebelum menghutang malah kita pakai dulu aja pos yang zakat infak sodakoh itu karena dianggapnya orang tidak mampu gitu ya teh. Jadi belum wajib zakat dan tidak bisa infak gitu ya teh. Jadi memang tidak wajib itu pos itu berarti jatuhnya ya teh ya. Jatuhnya jadi si pos itu nanti akan dialokasikan ke bayar pinjaman kayak gitu. Jadi sebenarnya si zakat itu wajib pada saat syarat-syaratnya terpenuhi gitu ya teh ya. Pada saat si kebutuhan utamanya tidak bisa dipenuhi, malah si zakat infak sedekah ini akan beralih ke kebutuhan yang utama dulu gitu ya teh ya. Ya sebenarnya tadi juga saya mau nanya tentang hutang gitu. Jadi kira-kira pinjaman ini atau hutang ini kapan ya bisa dipakai gitu ya? Ada fasilitas dan Allah juga membolehkan gitu ya, dan pahalanya juga lumayan besar gitu untuk yang meminjamkan gitu kan ya. Atau yang meminjam itu pahalanya itu 18 kali dari pahala sedekah.
Iya, Masya Allah tuh ya. Jadi Sedekah itu kira-kira 10 kali ya kalau nggak salah, pahala sedekah itu kan 10 kali. Nah, untuk orang yang memberi pinjaman itu 18 kali dari pahala sedekah, berarti 180 kali. Gitu. ternyata kan kalau misalkan kebutuhan, bahkan mungkin kebutuhan sekulernya tidak bisa terpenuhi, udah boleh sebenarnya minjam selama tidak ada pos lain yang bisa dialihkan gitu ya. Selama tidak ada pos lain yang tidak bisa dialihkan, tidak bisa dikorbankan lagi, itu kita baru kita Dengan itu pun dengan catatan bahwa berniat untuk mengembalikan dan punya gitu ya, punya ancang-ancang sumber untuk mengembalikannya gitu ya Teh ya, karena kita juga nggak bisa lalai gitu ya untuk ini. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya ada dari Teh Kiran lagi. Saya mau nanya lagi, biasanya Teh Uli melatih kemampuan literasi keuangan di anak-anak sejak dini, gimana caranya Teh? Mau cari inspirasi katanya. kalau melatih anak-anak sejak ini biasanya nih kalau saya sehari-hari itu anak-anak diikut sertakan gitu dalam kegiatan kita. Kalau saya kan bikin-bikinan gitu ya, bebikinan di rumah kayak misalkan bikin sirup atau bikin yogurt gitu. Nah, dari bikin-bikin itu dilatih anak-anak misalkan kayak Alesa nih, Teh mau bawa ke sekolah nggak nih buat jualan? Nanti kalau misalkan ada yang laku satu, Teteh dapat 500 misalkan gitu ya. Gitu. Nah, nanti Teteh digaji sama Umi gitu. Digaji sama Umi nanti dapat 500 kalau ada yang laku satu. Berarti Umi kalau laku 10 dapat 5.000. Kalau habis, nah di total misalkan ada 40, misal ada 40 mukus. Nah, berarti dikaliin 40, 500 kali 40 nanti Teteh dapat segini. Oh iya gitu. Nah, nanti bawa. Biasanya sih kalau di TK gitu ya, kalau di TK biasanya ada kegiatan kewirausahaan. Nah, itu kegiatan kewirausahaan itu juga bisa jadi untuk apa namanya? Media pembelajaran anak tentang literasi keuangan gitu. Nah, kalau selain ini yang berupa based on project gitu ya. Kalau based on project kayak gitu, anak diajak ikut serta untuk coba nih mencari sumber pendapatannya sendiri gitu, kayak gimana gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalkan yang si anak yang kita jatah untuk jajan nih, kita jatah jajan harian. Ini makanya saya suka ada wadah gitu, wadah buat naruh uang 2.000-an gitu ya. Itu uang 2.000-annya itu memang setiap hari diisi ulang gitu. Kalau bisa dibilang diisi ulang, di refill gitu ya. Si uangnya di refill. Ketika misalkan si anak ngambil jajan, kan kalau saya untuk 2 anak ini sehari saya kasih 10.000 nih buat jajan selain makanan yang ada di rumah gitu ya, selain cemilan yang dibuat di rumah, ada buat jajan 10.000 untuk 2 anak. Nah, biasanya si uangnya berupa uang 2.000-an, itu kalau pas mau jajan biasanya ngambil cuma 2.000. Jajan 2.000 udah gitu. Kadang si uangnya ini nggak habis gitu. Nah, tapi kalau misalnya uangnya nggak habis bukan berarti si uangnya sisanya kita ambil, enggak gitu. Tapi kita isi lagi, kita tambah. Berarti kalau ada sisa dari hari sebelumnya, hari ini bisa jajan lebih banyak gitu. Tapi kadang kalau Alesa sendiri gitu ya, kalau Alesa sendiri jatah jajan hari ini ada sisa, itu dimasukin langsung ke celengan. Jadi ketika pas dia nggak dapat uang jajan, misalkan kayak libur, sakit gitu ya, kan itu otomatis nggak dapat uang jajan tuh. Karena dapat uang jajannya kan cuma pas sekolah aja. Nah, itu dia otomatis ngebuka celengannya buat jajan gitu. Oh iya, Teteh punya uang di celengan buat jajan. Mi Teteh mau jajan nggak apa-apa pakai uangnya di celengan? Iya, sok aja pakai, kan itu udah jadi uang Teteh gitu. Kadang kalau misalkan biasanya nih ibu-ibu kalau nggak punya uang biasanya minjem duit anak kan. Nah, itu juga itu dari pinjam uang anak itu juga, itu anak diajarkan gitu. Oh, kalau kita pinjam harus dibalikin gitu. Dia belajar dari situ juga. Jadi ketika misalkan Umi ini tadi si Ai jajan pakai uang Teteh berapa, segini. Oh iya, nanti kalau si Ai dapat uang jajan dipakai buat bayar dulu ke Teteh gitu. Jadi tentang hukum pinjam minjam pun juga, utang piutang tuh anak-anak juga di situ juga ikut belajar gitu. Kalau untuk yang itu. Kalau misalkan yang lain selain itu, biasanya manajemennya misalkan kayak bentar lagi nih ya, yang paling dekat itu momen THR-an gitu. Kan biasanya kalau lebaran anak-anak dapat gitu ya, dapat THR dari saudara-saudaranya gitu ya, dari uaknya, dari bibinya gitu kan, dari omnya. Nah, biasanya anak-anak diajarin nih,
ini kalau anak-anak saya dikumpulin di saya gitu kan. Umi ini nitip uang teteh segini, uang ai segini gitu. Nah, ketika mau jajan, Umi mau jajan gitu. Ambil uang teteh berapa gitu. Nanti sisanya, oh ini sisanya ada sekian gitu. Nanti jadi ketika misalkan dia lupa, Umi apa uang teteh cuma segini? Loh kan kemarin udah ngambil buat jajan gitu. Jadi ada catatannya gitu. Nah, di situ dia juga akan memanage, oh iya, uang segini itu bisa untuk jajan misalkan berapa hari gitu. Kayak gitu. Nah, kalau yang pernah saya cobain lagi ke Alesa selain based on project, itu Alesa saya kasih uang mingguan. Jadi uang jajannya dikasih mingguan. Nah, ketika uang jajan habis, kamu tidak bisa minta lagi uang gitu. Jadi di situ dia akan belajar gitu memanage gimana caranya supaya uang saya bisa cukup sampai 1 minggu gitu. Dan kadang seringnya gitu kalau Alesa bocornya itu gara-gara naruh uang di tempat biasa dia ngumpetin uang, tapi ketahuan sama Rai dan uangnya dipakai jajan sama Rai. Bocornya kalau Alesa kayak gitu biasanya. Itu sih. Jadi kalau yang udah diterapin di rumah sih saya itu. Satu based on project, yang kedua dari namanya tuh refill uang jajan. Itu refill uang jajan terus atau uang jajan mingguan sama yang pencatatan hutang piutang kayak gitu. Ya teh ya. Jadi harus mungkin jadi Alesanya harus belajar ini juga tambah belajar sedekah gitu ya teh sama Iya. Rai gitu ya. Kelas aja diambil Rai gitu ya. Tapi kalau Alesa untuk itunya masih ini sih masih harus dilatih lagi karena biasanya kalau udah uang jajannya keambil sama Rai itu murang-maring pasti. Oh pasti teh pasti. Karena diambil ya bukan diberikan gitu ya teh wajar karena Alesa milik ya teh. jajan gitu. Kalau Alesa yang nawarin jajan kan aman gitu ya, nggak ada perang gitu kan. Tapi kalau misalkan pas uangnya yang diambil gitu, nah itu pasti murang-maring di rumah teh. Ya, kata Teh Lela katanya saya pernah gitu. Kalau repot mau ambil uang pinjem dulu katanya. Tapi dibalikin lagi saat udah luang. Uang jajannya itu dapat harian dan mingguan atau salah satu aja Teh katanya. Kalau Alesa kadang biasanya kalau di awal bulan gitu ya. Kalau pas di awal bulan itu dikasih mingguan. Paling tapi bertahannya teh hanya 2 minggu gitu. Nah, nanti udah lewat 2 minggu mah dikasihnya harian gitu. Disesuaikan aja Teh dengan kondisi dan karakter anak kali ya. Kira-kira sudah bisa dipercaya untuk ditambah bulanan? Boleh gitu ya. Belum mingguan, belum lagi harian gitu ya. Mungkin begitu kali ya Teh ya. Ya. Enggak, ayah Ini sih bunda. kalau ini kan saya kan kadang Alesa kan kadang sekolah diantar gitu ya. Kadang juga dia berangkat sekolah sendiri. Nah, biasanya kalau pas ketika dia berangkat sekolah nggak diantar, itu selalu ketika kasih bekal gitu ya, ketika kita kasih uang bekal, itu dikasih dirincikan gitu. Ketika misalkan, nih teteh, ini uang buat bekal untuk jajan 5.000. Nah, ini yang 4.000 buat ongkos naik angkot pulang pergi. Gitu, digituin kan. Selalu dirincikan. Nah, tapi kalau teteh pengen jajannya lebih dari 5.000, maka teteh nggak usah naik angkot, jalan kaki aja ke sekolah pulang pergi gitu. Nah, biasanya kalau Alesa pilihannya tuh kalau nggak pulangnya jalan kaki, perginya jalan kaki. Jadi dia punya tambahan 2.000 buat jajan. Allah. Jadi plus-plus ya Teh, bisa jadi melek literasi keuangan anaknya, bisa jadi bikin mandiri, bisa jadi inilah mana sih kebutuhan, mana sih keinginan. Oh ini kayaknya belum penting deh, nanti sayang uangnya gitu ya Teh ya. Terus juga bisa berhitung-hitung nih kira-kira yang menguntungkan buat saya seperti apa gitu ya saya. Ini plusnya banyak dari hanya literasi keuangan, apalagi ditambah dengan oh iya rezeki itu datangnya dari Allah. Nah, nanti akan dapat lagi dari yang tak terduga gitu ya, wallahu alam gitu ya Teh ya. Ya, Tambah ini plus kejadian lagi. ini beberapa kali sih ya sebetulnya kalau kejadiannya, cuman yang terbaru aja ya kita ambilnya. Yang terbaru itu waktu pas bulan November kemarin ketika Alesa ulang tahun, itu kan Alesa minta hadiahnya tuh sepeda buat sekolah. Nah, tapi ketika pas datang ke toko sepeda, yang dapat sepeda duluan malah Rai.
Di situ kan Alesa nangis tuh, nangis kejer gitu. Nah, akhirnya di situ dipahamkan konsep tentang rezeki itu kayak gimana gitu. Ketika kamu belum dapat apa yang kamu pengen, berarti belum waktunya kamu untuk punya gitu. Jadi di situ kita juga ada itunya gitu, maksudnya kita memahamkan dulu gitu konsep rezeki itu nggak selalu serta merta apa yang kita pengen saat itu bakalan kita dapetin saat itu juga gitu. Bisa jadi ketika kalau misalkan kita dapat saat itu justru malah nggak baik buat kita. Tapi kalau kita maksa pengen dapat saat itu justru malah bisa jadi banyak mudorotnya buat kita kayak gitu. Dan belajar sabar juga sih jadinya anaknya jadi ikut belajar sabar. Misalkan kita menjanjikan gitu ya, kita mencoba menjanjikan, oh insya Allah gitu ya, misalkan bulan depan mudah-mudahan ada rezekinya gitu. Waktu pas saya ke Alesa gitu ya, bulan Desember mudah-mudahan ada rezekinya buat beli sepeda buat teteh gitu ya. Nah ternyata pas di bulan Desember belum ada rezekinya tuh, Alesa tuh masih nangis tuh, masih belum terima gitu ya. Kan Umi udah janji, loh kan Umi bilangnya insya Allah gitu kan, kalau insya Allah berarti kalau ada dibeliin, kalau enggak ya nggak dibeliin gitu, kamunya harus sabar. Nah ternyata nggak taunya dari nenek, dapat sepeda dari neneknya gitu kan, yang beliin sepeda neneknya akhirnya gitu, karena ngelihat oh ini anak buat sekolah gitu perlu sepeda. Nah itu, nah kan pas begitu dapat tuh kan, kalau tetehnya mau bersabar dapat kan, dapatnya sesuai ketika teteh memang butuh waktunya gitu. Ketika saat teteh butuh sepeda itu, ya Allah akan kasih itu sepeda buat teteh gitu. Nah jadi istilahnya dari kejadian-kejadian gitu ya, maksudnya dari apa yang anak-anak biasanya suka pengenin gitu ya, apa yang diinginin sama anak-anak gitu, ketika dia nggak dapat saat itu, ya kita di situ akan pahamkan gitu tentang konsep rezeki ke anak itu kayak apa gitu, seperti apa. Ya betul Teh. Jadi yang menurut kita kadang kejadian-kejadian sepele dan itu wajar kok terjadi sama anak-anak, bahkan kita pun dulu seperti itu ya Teh ya. Ada aja gitu yang tadinya pengen tiba-tiba malas adik kita atau kakak kita gitu yang duluan gitu. Ada aja. Tapi kalau kita isi dengan apa ya namanya, insight gitu, hikmah-hikmah apa sih yang Allah pengen kasih gitu dan kita bisa sampaikan kepada anak-anak, itu juga menjadi tambahan pembelajaran gitu ya, mempertebal iman mereka juga gitu ya, di samping dari ya keinginannya mereka gitu. Oke, untuk ayah bunda yang lainnya masih ada, berhubung sebentar lagi jam 9, kayaknya saya tutup aja ya sesi tanya jawabnya. Untuk materi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya dapat beberapa headline gitu ya. Yang pertama itu, ya, jadi yang pertama itu sebenarnya yang pertama menjadi dasar dan pondasi adalah iman. Yakin dulu bahwa Allah yang ngasih rezeki kok. Yang memenuhi rezeki kita tuh Allah, dan Allah itu akan memenuhi jatah rezeki kita. Jadi semakin banyak anak tidak akan mengurangi rezeki kita gitu. Iya. Yang benar-benar pertama harus ditanamkan di hati dan pikiran kita tuh itu. Yang kedua, nggak perlu tuh berpatok sama satu sumber pendapatan, kata Teh Uli gitu ya. Kita nggak tahu tuh tiba-tiba kayak tadi ya, rencananya dari ibu dan ayahnya, ternyata dapetnya dari nenek gitu kan ya. Karena kita yakin bahwa yang memenuhi adalah Allah, pasti harusnya tidak ragu dengan sumber pendapatan yang lainnya Teh ya. Iya. Yang ketiga, kalau mau manage keuangan, literasi manage keuangan itu kita harus belajar bedain mana yang namanya kebutuhan dan keinginan. Harus belajar kontrol diri dan harus mau mengerjakan si manajemen keuangan ini. Harus mau konsekuen, harus mau disiplin. Kalau enggak ya nggak akan bisa dijalanin gitu ya, setengah-setengah ya kan tidak akan termanage gitu keuangannya. Wajib juga pencatatan. Dan manajemen keuangan ini tujuannya supaya hidup bisa nyaman, bahwa semuanya terkontrol, semuanya terbagi, semuanya terpenuhi. Juga pada akhirnya ibadah juga akan menjadi nyaman gitu kan menurut saya. Jadi kalau mau memanage keuangan itu harus komplit gitu ya Teh ya. Nggak cuman akuntansinya, tapi konsep di balik itu ya Teh ya. Bahwa konsep iman pada
Allahnya, tentang kebutuhan, keinginan, mau belajar disiplin menjalaninya gitu ya. Jadi harus mau komplit belajarnya gitu. Nggak cuma belajar gimana caranya pembukuan. Gimana Teh? Betul nggak? Atau ada yang salah nih? Atau perlu ditambahkan dari Teh Yuli? Udah, itu lengkap teh. Iya, makasih Teh. Jadi alhamdulillahirrabbilalamin, sharing malam hari ini kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan masih banyak penasaran-penasaran yang belum terjawab ya, menjadi PR dan kehausan kita akan ilmu. Kita semoga sharing malam ini, semua apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada sharing malam hari ini. Untuk Teh Yuli dan ayah bunda semuanya, jazakumullahu khairan katsiro sudah bisa hadir dan memberikan ilmunya kepada Teh Yuli. Kita tutup salam malam ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.